para Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi hari ini, saya Sian dari Trend Development Center di acara Bedah Bisnis yang diselenggarakan oleh Tribun Medan menghadirkan narasumber yang luar biasa. Di studio hadir Pak Kunaifi. Pak Kunaifi adalah Direktur Utama PT Victorindo Pratama Mandiri, dan di studio juga hadir Pak Johnson, National Sales Manager PT Victorindo Pratama Mandiri, ya. Jadi PT Victorindo Pratama Mandiri ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi, supplier mesin-mesin untuk pabrik kelapa sawit. Selamat pagi Pak Kunaifi, apa kabarnya? Ya, selamat pagi Pak Sendiat. Kabar baik, luar biasa. Bagaimana Pak Johnson? Selamat pagi Pak Sendiat dan selamat pagi para Tribuners semua. Yes. Salam sehat untuk semua ya. Ya. Walaupun sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Ya, mari kita tetap ya memperhatikan protokol kesehatan, selalu menjaga jarak, menggunakan face shield dan masker dimanapun kita berada ya. Kesehatan adalah hal yang paling utama. Nah, Pak Kunaifi, sebelum kita masuk ke pembicaraan yang lebih detail tentang Victorindo Pratama Mandiri, pelayanan prima ya, bagaimana dapat memberikan pelayanan prima sehingga menjadi kunci sukses perusahaan dari PT Victorindo Pratama Mandiri. Pak Kunaifi, bisa ceritakan sedikit tentang sejarah singkat perusahaan? Ya, oke. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Sendi atas undangan diberikan ya. Kita bisa sedikit memberikan sharing pada hari ini. Jadi sedikit tentang sejarah perusahaan. Ya, PT Victorindo Pratama Mandiri sudah mulai cikal bakalnya itu adalah CV Victorindo ya. Sudah berdiri sejak tahun 2001 atau tepatnya bulan Agustus. Jadi per bulan Agustus tahun 2020 yang sekarang ini kita sudah akan memasuki 2 dekade. 20 tahun. Ya. Luar biasa. Jadi pada tahun 2003 bulan April kita dari CV berubah bentuk menjadi PT Victorindo Pratama Mandiri, dan namanya kita gunakan sampai hari ini. Pada awalnya perusahaan itu bergerak di bidang general supplier. Ya, general supplier. Mungkin pada sekitar 20 tahun lalu itu ya tentu kondisi masih sangat berbeda dengan sekarang ya. Era informasi belum begitu terbuka, internet sudah ada tapi belum begitu deras seperti sekarang. Jadi ya general supplier itu ibaratnya itu istilahnya palu gada ya. Apa lu cari gua ada gitu. Ya, Everything. Apa yang dicari customer kita berupayakan cari, sourcing, dan kita berupakan dengan minimum, karena pada saat itu tentunya overhead cost masih rendah ya. Jadi kita bisa survive untuk kondisi seperti itulah. Ya, kemudian mulai tahun 2004 kita udah mulai masuki ke era keagenan. Ya, bukan general supplier lagi. Di mana keagenan pertama yang kita agenin sebenarnya adalah hydraulic system. Ya, kemudian baru kita juga menjadi agen pompa KSB. Sejak 2004 sampai dengan hari ini sudah 17 tahun. Mendekati 17 tahun. Ya. Jadi era kedua ini, era pertama tadi general supplier, era kedua ini era keagenan. Mulai dari 2004 dengan keagenan pertama di pompa dan valve itu dimulai dari KSB. Kita berusaha seiring berjalan waktu kita berusaha melengkapi portfolio kita dengan brand-brand lain untuk melengkapi portfolio pompa dan valve kita, sehingga sampai hari ini juga kita sudah menjadi one stop solution untuk pompa dan valve. Ya, kita lengkapi juga dengan brand-brand lain karena KSB sendiri juga tidak memproduksi semua jenis pompa. Ya, jadi ada brand-brand lain yang kita lengkapi. Kemudian seiring dengan perkembangan perusahaan, tahun 2010 kita mendirikan satu anak perusahaan atas bendera PT Premier Engineering Indonesia. Bergerak di bidang produknya adalah produk power transmission, automation, dan juga sekarang sudah ada produk steam turbine juga. Ya. Kemudian tahun 2012 untuk salah satu produk yang kita ageni yaitu ARI Armature and Valve, kita sudah ditunjuk sebagai Authorized Service Center. Luar biasa. Ya, itu di Indonesia hanya 2 perusahaan ditunjuk, satu di Jakarta, yang kedua di luar Jawa, satu-satunya adalah kita. Ya, sejak tahun 2012 kita mengirim tim ke ARI Pusat Jerman untuk pelatihan dan sertifikasi. Kemudian tahun 2013 kita mendirikan anak perusahaan yang kedua, subsidiary, yaitu PT Victorindo Kencana Teknik. PT ini bergerak di
bidang manufacture. Jadi mulai tahun 2013 kita juga udah mulai masuk ke manufacturer untuk mesin-mesin pabrik keram raba atau pabrik karet. Ya, dari situ kita sudah ada oke, saya sedikit mengulang tadi. Sejak adanya PT Premier, pertama tadi kan era general supplier, era kedua tadi era keagenan. Kemudian sejak tahun 2010 semenjak adanya PT Premier Engineering, kita juga udah mulai dengan adanya produk-produk yang label sendiri, produk OEM, brand-brand kita sendiri. Seperti ada Premier Chain, Westin Premier, merek motor. Untuk valve kita ada brand sendiri juga, Varimex, Omal, dan Wagi Premier. Ya, kemudian untuk vibrating screen kita juga ada Vibromet Premier. Ya, jadi dan juga tadi sejak tahun 2013 dengan adanya PT Victorindo Kencana Teknik, kita memasuki satu era baru lagi ya. Kita mulai memproduksi. Kalau tadi labeling itu kan merek kita, tapi bukan kita yang produksi. Jadi 2013 ini kita sudah mulai memproduksi sendiri dengan brand VG, yang masing-masing pabrik kelapa sawit dan juga masing-masing pabrik keram raba. Ya. Kemudian pada tahun 2016 kita juga sudah ditunjuk menjadi Authorized Service Center dari KSB, yaitu satu-satunya di luar Jawa ya pada saat itu. Kemudian sampai hari ini tahun 2020 kita sudah memiliki 5 cabang dan representatif, pusat di Medan, Jakarta, Pekanbaru, Palembang, dan di Pontianak. Ya, dan juga pada tahun ini kita juga ada membuka fasilitas manufacturing baru di Kim 4 ya. Jadi itulah sedikit mengenai sejarah perusahaan. Untuk melayani customer ya, Ya. tentunya ya. Ada 5 kota besar di Indonesia untuk melayani seluruh Indonesia, karena pabrik kelapa sawit dan pabrik karet itu tersebar di provinsi banyak di Indonesia, termasuk di Kalimantan, Sulawesi, dan kemudian Ya. di Sumatera sudah pasti ya. Nah, Pak Hunefi, perusahaan bisa berkembang sangat luar biasa dari satu perusahaan general kontraktor, general supplier sampai kepada ada ada label sendiri, kemudian mendapatkan authorized dan kemudian bisa production dengan merek dan produk sendiri. Ini tentunya hal yang tidak mudah ya, tentunya hal yang tidak mudah. Mengenai produk, Pak, Ya. apa yang menjadi ciri-ciri khas dari Victorindo Pratama Mandiri atau Victorindo Group lah, saya katakan seperti itu. Produk perusahaan, apa yang menjadi ciri-ciri dan keunggulannya, sehingga apapun yang diberikan oleh Victorindo itu menjadikan sebagai tolak ukur perusahaan untuk memberikan pelayanan ataupun service kepada customer. Oke. Jadi mungkin nanti secara lebih detail Pak Johnson bisa membantu juga. Jadi secara produk utama dari Victorindo saat ini, salah satu yang divisi yang kita leading itu adalah di One Stop Solution untuk pompa industri. Jadi One Stop Solution kita memiliki satu basket produk yang komplit, ya, mulai dari pompa sentrifuga KSB. Ini adalah manufacturer terkemuka dari Jerman, yang sudah kita tadi baru 20 tahun, KSB per tahun ini sudah 150 tahun. Ya. Kemudian kita melengkapi juga dengan produsen lain seperti Viking Gear Pump dari Amerika Serikat, Sipex untuk screw pump dari Jerman, kemudian juga ada Nikiso dari Jepang untuk Ken Motor Pump, Lewa dosing pump dari Jerman, dan juga Dosuro diaphragm pump dari Italia. Ya. Kemudian untuk valve, selain tadi label sendiri Varimex, Omal, dan Wagi Premier, kita juga ada yang keagenan utamanya, salah satu yang utama adalah Arya Maturen dari Jerman. Jadi ini merupakan satu manufacturer terkemuka yang cukup lengkap produknya, mulai dari safety valve, pressure reducing valve, control valve, dan steam trap. Ya, jadi untuk Victorindo Pratama Mandiri sendiri yang sekarang ini kita adalah yang cukup lengkap itu adalah di pompa dan valve ya. di samping tadi yang spare untuk pabrik kelapa sawit. Ya. Pak Johnson, Mungkin, ada ya, tambahan bisa ditambahin. keunggulan yang selama ini menjadi ciri khas dari PT Victorindo Pratama Mandiri sehingga customer semakin percaya kepada perusahaan. Ya, makasih Pak Senet. Kalau kita bicara soal keunggulan ya, biasanya cukup kaitan erat dengan bagaimana kualitasnya, bagaimana tersele servisnya, layanan punah jual ya, ketersediaan spare part, dan juga bagaimana ketahanan reliabilitas untuk produk itu sendiri. Nah, semua itu sebenarnya
terjawab di produk-produk yang kita ageni ini. Ya, terbukti memang pompa ataupun valve-valve kita itu sudah terbukti, teruji, dan sudah banyak sekali referensinya. Ya, kita sebut saja seperti yang brand KSB tadi ya, produk dari Jerman, memang headquarter mereka di Jerman, dan usia mereka seperti yang Pak Kunevi sampaikan udah 150 tahun, di mana kualitasnya sudah pasti terjamin, dan salah satu top centrifugal pump di dunia. Jadi sudah worldwide. Ya. Selain itu kita didukung prinsipal lain tadi yang seperti Viking yang dari Amerika, juga sudah cukup tua jenis gear pump. Sejak 1911 mereka sudah inovasi terus untuk pengembangan teknologi gear pump sampai sekarang. Dan itu termasuk top gear pump di dunia gitu. Ya, di mana kalau nggak salah warrantinya sampai 3 tahun ya. Ya, betul sekali. Termasuk ada garansi Ya. produk itu sendiri ya. Ya. Jadi tadi dari Jepang ada kita Nikiso Ken Motor Pump ya, yang jenis sealers untuk aplikasi yang hazardous, liquid-liquid yang hazardous atau high temperature. Kemudian ada tadi Lewa ya, Lewa battery pump dari Jerman. Kemudian satu lagi Agitator. Nah, Agitator kita disupport oleh prinsipal brand Lightning dari SPX. SPX sendiri sudah cukup lama dan berpengalaman di bidang mixer. Mereka berpusat di Amerika. Sudah 1911. Sejarahnya sudah cukup lama Ya, juga. SPS itu termasuk Ya. perusahaan Fortune 500. Luar Ya. biasa. Ya, dan boleh dikatakan untuk Lightning sendiri dikatakan untuk industri khususnya sawit, hampir rata-rata semua sudah menggunakan brand Lightning Agitator ini. Ya, Dan itu sudah teruji ya. dan sudah teruji. Ya, sahabat Tribuners Tentu. yang saya hormati dan saya muliakan, PT Vitorindo Pratama Mandiri mendistribusikan atau supplier untuk pabrik-pabrik kelapa sawit di seluruh Indonesia. Bukan merek-merek yang kurang terkenal, tetapi memang sudah merek yang teruji di internasional, ada dari Amerika, Italia. Dan Jerman. merek-merek ini bukan hanya bertahan 10 atau 20 tahun, bahkan ada yang sudah ratusan tahun dan sudah masuk di Fortune 500 ya, 500 perusahaan terbaik versi Fortune 500 itu terbaik di dunia, dan itu menjadi partner daripada PT Vitorindo Pratama Mandiri. Artinya, kalau saya melihat adalah memberikan produk yang berkualitas kepada seluruh pelanggan Ya. PT Vitorindo Pratama Mandiri di seluruh Indonesia. Nah, Pak Johnson, mengenai sekarang pasar sasaran dan pelanggan perusahaan, siapa saja yang sudah menjadi partner perusahaan saat ini? Ya, untuk memang pelanggan kita saat ini mayoritas ya, kebanyakan memang masih dari segmen industri sawit, baik itu upstream maupun downstream. Mayoritas ya. Upstream itu kalau di industri sawit itu pengertiannya pabrik yang mengolah bahan baku buah sawit menjadi minyak CPO-nya. Ya, TBS menjadi CPO. Ya, sedangkan untuk downstream itu berupa industri yang mengolah minyak CPO menjadi turunannya lagi, ya seperti ada pengolahan pabrik refinery, pabrik biodiesel, pabrik oleochemical, pabrik sabun, sampo, deterjen, solvent, dan sebagainya. Nah, itu dikatakan downstream. Nah, kita cukup kuat juga di segmen industri itu. Namun untuk sasaran ke depan dan pengembangannya juga kita sudah masuk juga merambah ke segmen industri lain. Ya, contohnya seperti Pak and Paper, pabrik gula, pabrik food and beverage, dan lain sebagainya. Ya, diharapkan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya kita bisa makin berkembang juga di segmen industri lainnya. Luar biasa. Pak Kunevi, ada tambahan? Customer yang selama ini menjadi partner atau telah mempercaya PT Vitorindo Pratama Mandiri sebagai supplier di bidang mesin-mesin untuk pabrik kelapa sawit. Ya, dari beberapa customer utama kita diantaranya mencakup seperti grup Wilmar yang basis di Medan, yang Wilmar, Musimas, Permata Hijau Group, dan juga Asian Agri itu Apical tentunya ya. Kemudian ada juga grup Sinarmas, Astra Agro, ya, Inkasi Raya di Padang. Ya, dari beberapa grup
termasuk juga beberapa grup multinasional ya. nasional Ya, seperti Unilever ataupun Cargill ya, dan lain-lainnya. Kita juga sudah menjadi sudah pelanggan mempercayakan terbaik kita lah sudah sebagai Sudah mempercayai PT Victorindo Pratama Mandiri sebagai supplier ya di bidang pelayanan maupun produk untuk solusi terhadap pabrik kelapa sawit mereka ya. Tentu kita sangat berterima kasih ya kepada para pelanggan kita yang mempercayakan kita. Ya, sahabat Tribuners, ya kalau dilihat dari apa yang disampaikan Pak Kunevi dan Pak Johnson, saat ini perusahaan-perusahaan yang ternama di Indonesia yang bergerak di bidang industri kelapa sawit sudah percaya kepada produk dan pelayanan yang diberikan oleh PT Victorindo Pratama Mandiri. Nah, di dalam memberikan pelayanan atau menjual produk kepada customer tidak terlepas daripada pelayanan. Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan, pelayanan adalah salah satu kunci sukses perusahaan sampai bisa melangkah 20 tahun sampai saat ini ya Pak Kunevi ya. Nah, Pak Johnson, apakah perusahaan memberikan pelayanan purna jual after sales service kepada customer? Misalnya kalau ada masalah, apakah perusahaan ada memberikan pelayanan seperti itu? Ya, tentu saja Pak Senet. Seperti apa? Bisa Pak Johnson Seperti jelaskan? yang Pak Senet sampaikan ya, layanan after sales service itu menjadi kunci utama juga berkelangsungan sebuah produk maupun perusahaan tersebut. Jadi hal tersebut tentu kita sangat concern ya terhadap service dan after sales marketnya. Kemudian makanya kita selain ada kantor pusat di Medan untuk stokis dan sebagainya, kita juga ada kantor cabang. Kantor cabang kita ada di Jakarta, jadi tepatnya di daerah Tangerang, di Jalan Dan Mogot, Komplek Pergudangan Era Prima. Kemudian kita ada representatif di Riau, Pekanbaru, Palembang, di Pontianak tadi. Tentunya diharapkan bisa lebih dekat dan mengcover pelanggan-pelanggan kita yang berada di daerah. Kemudian untuk dari sisi service, tim service kita semuanya sudah cukup expert dan pengalaman di bidangnya. Jadi kita harapkan tentu semua bisa memberikan problem solving. Ataupun kalau terjadi troubleshooting, permasalahan di lapangan, tim service kita siap membantu dan turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan. Secara berkala pun kita ada kirim tim service kita ke prinsipal untuk di training ya. Oke. Memang selama pandemi ya training fisik tidak bisa, tapi ya virtual itu tetap ada. Tetap. Ya. Supaya upgrade ya. Biasanya memang kita ada training, internal training lah Pak. Training untuk tim service kita sampai ke prinsipal, sampai ke Jerman tadi Pak ya. Untuk meningkatkan skill mereka. Ya. Dan selain internal training, kita juga ada external training tentunya Pak. Kita share pengetahuan knowledge kita ke customer supaya mereka paham mengenai bagaimana cara maintenance yang baik, pengoperasional, dan kalau ada troubleshooting mungkin mereka sudah bisa paham untuk mengatasinya sendiri juga. Kita biasa ada training seperti itu juga untuk eksternal ya ke customer kita. Sangat menarik sekali Pak Johnson, ya Pak Kunevi. Para Tribuners yang saya hormati, saya muliakan. Nah di sini saya melihat ya dan mendengar tadi ada disampaikan bahwa di seluruh Indonesia ada 5 cabang dan di setiap cabang itu ada standby teknisi dari PT Victorindo Pratama Mandiri untuk memberikan pelayanan jikalau ada masalah terhadap produk yang dibeli sehingga menyulitkan ya atau membuat kesulitan di dalam operasional atau perlu troubleshooting dan sebagainya. Teknisi siap untuk hadir di perusahaan Bapak Ibu yang tentunya menjadi partner perusahaan ya, memberikan solusi. Dan kemudian bukan hanya memberikan solusi, tetapi Pak Kunevi juga ada sampaikan setiap tahun ada diberikan pelatihan kepada engineer, kepada maintenance, tim maintenance, sehingga pengetahuan terhadap mesin-mesin pompa, valve, dan beberapa produk yang dijual oleh PT Victorindo Pratama Mandiri sehingga lebih expert, sehingga troubleshooting atau ada solusi bisa lebih cepat ya. Ada training secara berkala dan bukan hanya itu ya, setiap tahun juga ada diberikan upgrade kepada tim teknisi dari para prinsipal yang dari Jerman, dari Amerika, dari Jepang, supaya pengetahuan terhadap teknisi ini semakin meningkat sehingga problem solving akan semakin cepat. Inilah kekuatan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan sehingga perusahaan dapat mampu bertahan dan berkembang selama 20 tahun sampai saat ini. Nah, ini
ini menarik. Apakah dengan pelayanan yang diberikan ada pengaruhnya terhadap perkembangan perusahaan, Pak? Ataukah banyak seperti ya ini apakah itu menjadi ciri khas utama atau memang permintaan customer atau seperti apa? Ya. Silakan Pak Johnson. Kalau dibilang pengaruh, tentu pasti ada. sangat pengaruh sekali kan, Ya. Pak. Bagaimana kita memberikan servis dan pelayanan yang baik terhadap customer. Karena ujung-ujungnya kita nilai dari kepuasan pelanggan juga. Karena itu menyangkut sustainability perusahaan. Jadi biasanya selalu memang kita sangat fokus dan jaga kualitas produk, kualitas servis kita supaya bisa memenuhi ekspektasi dari customer. Dan bahkan kita ada QC control yang cukup ketat di internal kita, cukup ketat sebelum keluar barang, dan kita ada fasilitas testing juga, fasilitas testing seperti pump test bed untuk mengetahui performa pompa, pump test valve, mesin test valve untuk mengetahui kebocoran valve sampai tekanan 160 bar. Kemudian ada mixer test leakage-nya juga, mengetahui kebocoran mechanical seal untuk mixer agitator. Nah, itu semua bagian dari servis fasilitas untuk menjaga kualitas kita. Untuk memastikan kualitas di dalam internal dan eksternal juga memberikan pelayanannya, sehingga ini juga sangat berpengaruh. Apakah ada permintaan misalnya dari customer yang penting murah, nggak ada servis nggak apa-apa? Bagaimana tanggapan Pak Johnson? Ada permintaan seperti itu? Ya, kalau kita bicara, ya tentu saja kita pernah ketemu yang seperti itu kan, Pak. Tentu saja kalau kita bicara harga-harga melulu itu tidak ada habis-habisnya, Pak ya. Semua juga mau murah. Tapi yang paling penting kita tekankan bagaimana after sales service kita dan bagaimana ketersediaan barangnya, stok kita ada, spare part ada, dan kalaupun stok habis itu masih mudah untuk dipesan kembali. Oke, itulah salah satu kunci pelayanan ya. Tidak harus harga melulu, tapi harga murah, tidak ada pelayanan, rusak, tidak ada yang bantu juga menjadi problem sendiri ya. Pak Gunevi, bagaimana tanggapannya? Oke, jadi kalau selama 20 tahun ini, apakah pengaruh pelayanan itu ada, Pak? Jelas, ya. Jadi perjalanan kita 20 tahun ini ya, dari visi perusahaan, kita berusaha menjadi perusahaan terbaik, pilihan utama customer kita, yang memberikan solusi kepada pelanggan. Kemudian bagaimana kita mencapai visi tersebut? Misi kita itu adalah dengan menjadi partner, ya kita menganggap tuh kita menjadi partner atau mitra bagi prinsipal kita dan juga bagi customer kita, pelanggan kita, dan kita menyediakan solusi atau produk dengan harga yang reasonable lah ya. Kemudian juga dengan pelayanan yang eksepsional. Ya, jadi semuanya itu juga merupakan moto internal kita. Dan juga di corporate value kita, salah satu dari 8 corporate value kita itu adalah salah satunya adalah passion for service. Jadi kita juga menginginkan setiap personil yang bergabung di Victorindo Group memiliki jiwa melayani. Ya, ini kita sendiri mengalami ya, mungkin contohnya itu ada satu bank swasta berlogo biru ya. Ya, kalau kita masuk ke dalam, rasanya suasananya udah beda. Mulai dari satpamnya menyapa segala macam, tailnya menyapa dengan cara yang berbeda. Itu suasana hati kita langsung sudah beda sebenarnya. Sebenarnya kita juga mengharapkan personil Victorindo ya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dan seperti kira-kira yang apalah, memberikan pengalaman wow kepada customer kita. Secara internal juga saya sering menggariskan kita ibaratnya kalau sepak bola ya, kita harus memainkan total football. Ya, total football itu terkenal mungkin di Belanda, di mana konsepnya itu jika menyerang semua tim menyerang, ya semua melewati garis gawang, bertahan semua mundur. Jadi ibarat kita di satu perusahaan, ya kita coba menanamkan service yang baik harus diberikan hanya oleh frontliner. Dia bagian yang bukan frontliner, sebenarnya dia memberikan service secara tidak langsung juga kepada customer. Ya, contohnya bagian accounting, bagian finance, bagian gudang. Ya kalau mereka packing atau menjaga kondisi stok tidak bagus, tentunya ujungnya customer kecewa juga. Jadi kita konsep-konsep seperti itu juga kita berusaha tekankan di internal kita ya, sehingga kita bisa betul-betul menjiwai jiwa melayani kepada customer kita. Dan ini juga, menarik. Yes. Ya, dan juga apabila kita menghadapi komplain customer, kita tanamkan, kita selalu ingat
kita tidak ada tanpa customer. Perusahaan itu tidak eksis tanpa customer ya. 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 Kemudian juga komplain customer itu sebenarnya satu sumber ini dari pengalaman saya sendiri ya. Komplain customer sebenarnya satu sumber pembelajaran yang paling berharga untuk kita. Itu yang mengajari kita bagaimana bisa solve problem tersebut, ya bisa meyakinkan customer itu percaya kepada kita, tidak lari dan bisa repeat order. Karena ibaratnya itu kita di bidang kita B2B ya, kita mendekati customer baru bukan hanya berhari-hari, bisa berbulan-bulan, bisa juga lebih dari setahun baru kita dapat PO pertama misalnya. Tapi setelah itu kalau customer puas kan repeat. Tapi kalau kehilangan customer itu bisa dalam hitungan detik, menit atau bahkan hari ya. Ya, jadi betul-betul itu kita tanamkan lah itu jiwa memanai kepada setiap personel kita. Ya, menarik sekali Pak Kunevi. Ya. Jadi sahabat Tribuners yang saya hormati, saya muliakan. Nah, ini adalah kunci sukses 20 tahun. Bagaimana Victorindo Group sekarang sudah menjadi grup karena sudah ada 3 perusahaan ya. Bisa berkembang sampai saat ini dan terus berkembang. Karena salah satu adalah kuncinya pelayanan. Di samping ada produk dan tim SDM yang berkualitas. Dan bukan hanya pelayanan dengan lip service ya, artinya benar-benar diterapkan secara totalitas dari seluruh SDM yang ada di dalam perusahaan memberikan pelayanan terbaik, bahkan sudah ditetapkan menjadi core value perusahaan, menjadi nilai-nilai yang ditanamkan setiap SDM perusahaan sehingga harus memiliki jiwa melayani. Inilah kunci suksesnya ya, salah satu kunci sukses di dalam memberikan pelayanan sehingga bisa bertahan dan bertumbuh selama 20 tahun sampai saat ini ya. Nah, Pak Kunevi, ini menarik. Bapak cerita yang ya, berkembang dan sebagainya. Selama ini kan para Tribuners juga ingin mengetahui. Pasti di dalam kisah sukses atau yang manis pasti ada sesuatu yang pahit di dalam. Kesulitan apa yang pernah dihadapi oleh perusahaan, Pak? Oke. Atau mungkin SDM gitu ya. Kesulitan apa yang kira-kira menjadi sebuah tantangan dan berhasil dilewati? Oke. Jadi tentunya sepanjang perkembangan perusahaan ya. Kalau kita hitung hampir 20 tahun ya, kalau dikali 365 itu udah 7 ribuan hari. Ya, perjalanannya tidak singkat tentunya. Yeah. Jadi di era hampir masuk ke 2 dekade ini, tentunya sangat banyak tantangan yang kita hadapi ya, dari tahun ke tahun. Ya, mulai dari persaingan pasar, setiap tahun tentu bermunculan ya, kompetitor baru, ya harga pasti keluar lagi ya, yang lebih murah dan lebih murah. Oke. Merek-merek baru. Yes. Kemudian, seperti tadi, ada di bidang SDM juga, yes. Persaingan di bidang SDM, yeah. Ya persaingan di bidang kualitas, ya segala macam itu sangat kompleks. Ya, tapi satu yang saya yakini ya, kalau kita bisa melewati, kita pernah menghadapi krisis ekonomi 2008, ya 2018, dan tahun lalu krisis double ya, krisis ekonomi dan pandemi. Pandemi. Ya, kita juga bisa melewati. Salah satu kuncinya itu ya, itu adalah satu ibaratnya ini kita ada apa ya, di otak kiri, otak kanan, respon kiri, respon kanan ya. Respon kiri itu apabila kita menjumpai satu tantangan, kita cenderung mencari kambing hitam. Oh, ini karena ekonomi tidak bagus, oh karena hal-hal yang apalah, yang memang sudah kita tidak bisa benahi. Tapi kalau di respon kanan itu kita bereaksi positif. Berarti kita introspeksi ya, kenapa bisa loss order ini, gimana kita reaktif ke depannya mau seperti apa. Jadi itu yang selalu kita yakini ya, sehingga dalam hal menghadapi kesulitan apapun, kita upayakan jangan menyerah, terus berjalan. Kalau kita menyerah, berhenti di titik itu, ya sudah pasti itu sudah titik puncak kita dan kita akan terus menurun atau bahkan berhenti. Tapi apabila kita mengalami tantangan, kita terus maju, bisa jadi di jangka pendek kita memang menurun, tapi jangka panjang kita tetap menuju ke titik yang lebih tinggi dari awal kita. Luar biasa, ya. Menarik sekali. Dan juga tadi kalau bicara persaingan bisnis ya, persaingan bisnis di semua bidang luar biasa. Ya, tapi yang satu hal yang saya tanamkan juga, kompetisi itu perlu, sangat perlu. Ya, itu supaya kita bisa improve ya. Ya, saya kembali ibaratkan contohnya seperti di sepak bola ya. Ya, tentunya 2 pesepak bola yang paling terkenal di dekade ini kita ketahui Cristiano Ronaldo dan Messi. 2 yang terbaik. Saling berkompetisi satu lain. Dan satu bisa menjadi lebih baik karena yang lain. Ya, satu dia udah penghargaan sepak bola terbaik, 3 Ballon d'Or,
nanti yang satu baru 2, dia kejar lagi. Terus jumlah golnya top scorer berapa kali, dia kejar lagi. Itu yang memacu mereka sampai saat ini, termasuk udah di usia senja ya. Satu Messi kalau tidak salah umur 33, Ronaldo umur 36, masih tergolong sangat berprestasi. Luar biasa. Ya, jadi itu makanya kembali ke sini, kompetisi itu perlu. Jangan kita mengharapkan ya itu dunia ini tenang, damai, gak ada kompetisi, semua kita yang itu tidak akan memajukan kita. Dan menghanyutkan ya. Benar. Ini Ya. menarik sekali ya, sahabat Tribuners. Ya. Artinya kompetisi adalah kita anggap tanda kutip adalah sesuatu yang positif, di mana memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu meningkatkan kompetensi kita, kompetensi untuk meningkatkan kompetensi, ya, supaya kemampuan kita untuk memberikan yang terbaik kepada customer, perusahaan dan sebagainya meningkat. Sehingga ini adalah kunci sukses Ya. perusahaan selama 20 tahun ya. Selama 20 tahun berhasil mengatasi ya, bukan persoalan mudah ya. Bisa saja mungkin ya produk banyak tantangan produk. Ya, sebenarnya banyak. Semua kompetitor akan mengeluarkan produk terbaik. Harga juga terjadi persaingan. Dan kemudian dari SDM juga ya, Ya, pasti akan terjadi persaingan secara terus-menerus. Tapi yang menarik di sini adalah gunakanlah sisi otak yang memberikan solusi ya. Artinya selalu memikirkan apa yang bisa diperbuat untuk lebih baik lagi bagi perusahaan dan bagi customer. Inilah kunci sukses untuk bisa mengatasi kesulitan yang dihadapi perusahaan selama ini ya. Nah, dan satu saya ingin tambahkan, kita juga cukup mensyukuri ya sebenarnya satu industri yang menopang pertumbuhan kita selama ini adalah industri sawit, yang juga termasuk industri yang cukup sustainable. Yaitu kita syukuri juga, kita tentunya sangat berterima kasih juga kepada support dari customer dan juga secara internal kepada semua stakeholder ya. Mungkin bahkan pada tahun lalu ya, tahun double krisis ekonomi plus pandemi, walaupun penerimaan order ada sedikit terkontraksi, tapi di penjualan kita masih bisa tumbuh, malah double digit. Ya, inilah terima kasih juga kepercayaan customer dan juga secara internal juga. Inilah kekuatan pelayanan ya, sehingga customer begitu percaya pada perusahaan, dan kepercayaan itu adalah sebuah amanah dan tentunya harus dijaga, tidak boleh mengkhianati dan harus dijaga sebaik-baiknya supaya nanti hubungan ini menjadi jangka panjang ya. Dan teruji pada saat krisis pandemik, Vitorindo pertama juga sanggup untuk memberikan pertumbuhan bagi perusahaan yang tentunya tidak terlepas dari support customer selama ini kepada perusahaan ya. Ucapan terima kasih khusus Pak Kunevi kepada seluruh perusahaan yang telah mendukung PT Vitorindo Pratama Mandiri. Semoga kerjasama ini semakin baik ke depannya dan bisa tumbuh bersama ke depannya kembali. Nah, saya ke Pak Johnson. Pak, bagaimana upaya untuk meningkatkan pelayanan? Kita kan tahu, tadi Pak Kunevi ada cerita bahwa kompetisi pasti akan semakin meningkat. Kita bisa memberikan pelayanan, kompetitor juga akan melakukan hal yang sama. Hal yang sama. Bagaimana upaya perusahaan untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada pelanggan sehingga diharapkan penjualan customer baru juga akan semakin meningkat di masa yang akan datang. Ya, peningkatan pelayanan itu seiring dengan peningkatan penjualan itu wajib ya Pak ya. Itu wajib. Ya, pertama mungkin kita coba pertahankan dulu dari sisi kualitasnya, kita harus tetap pertahankan, jangan sampai menurun. Baik itu kualitas produk, kualitas servis, itu jangan sampai menurun. Kalau bisa tentu kita tingkatkan lagi. Kemudian ya mungkin ada wacana penambahan cabang di beberapa tempat yang belum kita jangkau atau lebih strategis posisinya, cabang ataupun representatif di beberapa kota untuk bisa mengcover customer. Tentu juga stoknya bisa kita tempatkan di cabang-cabang tersebut ya. Yang delivery lebih cepat ya. Bisa mengurangi lead time tadi dan tidak selalu berharap dari head office kita yang di Medan. Jadi di cabang-cabang juga kita bisa sediakan stok-stok barang. Kemudian SDM-nya tentu terus kita tingkatkan ya. Kita juga ada penambahan tim untuk service, tim untuk sales-nya. Tentu harapannya kita bisa memberikan respon dan feedback yang cepat, tanggapan yang cepat ke customer. Selaku kita bisa problem solving tentunya. Kemudian ya kita sudah ada juga call center
call center di 888 Triple 8 888 09911 0 11 11 11 ya. 09911. Oh 09911. Nah, Oke. itu biasa kita untuk menampung baik itu keluhan ataupun masukan ataupun menanyakan mengenai informasi produk, semua bisa melalui itu karena ada WhatsApp-nya itu, Pak. Dan website yang bisa dihubungi Pak? Websitenya kita ada di www.victorindogroup.com. Oke. Nah, kita juga ada media sosial ya, seperti Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn yang bisa memberikan informasi-informasi Dan solusi kepada seluruh ya. Customer dan tentunya yang ingin mencari tahu lebih banyak lagi tentang Vitorindo, silakan. Ya. One of the best company di bidang supplier mesin-mesin kelapa sawit. Satu lagi Pak, kita Ya. selalu Ya. memberikan ke customer, tolong bantu isi form kuesioner kepuasan pelanggan. Itu Pak. Ya, itu memang salah satu program internal juga ya. Karena kita udah ISO, manajemen mutu, jadi kita selalu minta tolong ke customer, tolong isikan form kuesioner kepuasan pelanggan. Itu untuk memberikan input, masukan ke kita, apa saja yang perlu kita benahi. Tentu nggak ada yang sempurna ya Pak di dunia Ya, ini. benar. Jadi Ya. kita perlu banyak masukan, Improve ya. improve, kasih saran. Nah, kita akan berbenah dari sana, tentunya masukan dari customer. Walaupun sudah memberikan pelayanan terbaik, tetapi tidak terlepas dari untuk menerima saran supaya bisa ditingkatkan secara terus-menerus Kaizen manajemennya. Pak Kunevi, ada tambahan untuk pelayanan? Ya, tadi saya sampaikan juga di bidang pelayanan tuh tentunya sangat jelas ya akan menopang kepuasan customer dan juga penjualan kita. Ya, jadi secara komplain kita juga, jika ada komplain customer, kita juga tentunya akan upayakan selalu mendapatkan penyelesaian yang baik ya. Ada win-win solution bagi semuanya ya. Karena juga tidak mungkin tidak ada gading atau retak ya. Walaupun seberapa mungkin kita menyuplai produk yang terbaik dengan servis yang terbaik, tentunya tak kurang dari bila ada kekurangan. Tapi yang penting kita juga tetap akan selalu improve ya. Karena kita sehingga dari kedepannya akan menjadi lebih baik lagi ya. Dan lebih berkembang lagi. Benar ya. Menarik Pak Kunevi. Jadi kalau saya melihat kunci sukses dari PT Vitorindo Pratama Mandiri adalah pertama adalah produk yang berkualitas, ya, konsisten, sehingga dipercayakan bukan hanya customer, tetapi prinsipal yang menjaga amanah, prinsipal bisa memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh customer. Yang kedua adalah quality ya, quality pelayanan ya, kualitas pelayanan, respon, kemudian lebih dekat lagi kepada customer, membuka cabang, sehingga persoalan-persoalan dari supply dari customer di seluruh Indonesia, apakah itu di Kalimantan ya, kemudian di Sulawesi, di Sumatera Utara sampai Sumatera Selatan, itu dapat diberikan pelayanan secepat mungkin sehingga dapat mengantisipasi downtime daripada pabrik kelapa sawit daripada customer. Dengan menjaga produktivitas dari customer, secara otomatis itu adalah menjadi kepuasan sendiri bagi perusahaan juga. Nah, yang kemudian upgrade secara terus-menerus SDM, ini menarik sekali Pak. Jadi itulah kunci sukses. Dan visi ke depan Pak Kunevi, ke depan mau seperti apa lagi? Tadi ada disinggung sedikit, sudah mulai masuk ke pulp and paper, Ya. dan kemudian karet, kemudian industri apa lagi yang akan menjadi target ke depannya bagi perusahaan? Seperti apakah industri tertentu sehingga bukan hanya terbatas di sampai saat ini beberapa pompa dan kemudian itu valve ya. Nanti ada beberapa produk-produk unggulan ke depannya. Oke. Ini hanya Pak Kunevi yang tahu ke depannya. Ya, Visi jadi- seorang pemimpin. Oke. Jadi seperti tadi kita udah mendengar ya sedikit tentang histori perusahaan ya. Jadi ada statement yang mengatakan yesterday is history ya. Ya, itu sudah sejarah. Ya, today give ya kita di sini. Ya, besok adalah misteri. Ya. Tapi besok walaupun tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi tentunya kita semua memiliki planning ya. Planning yang terbaik yang kita harapkan bisa terjadi. Ya, walaupun ya langit tidak selalu biru, jalan tidak selalu rata, tapi semua kita wajib memiliki impian ya ke depan. Ya. Ya, jadi kalau boleh saya sharingkan visi ke depan perusahaan. Jadi kita sudah memasuki 2 dekade
Ya, jadi ini kita anggaplah visi minimal kita harapkan bisa tercapai 5 tahun ke depan ya. 5 tahun ke depan kita sudah memasuki, ya mudah-mudahan dengan seizin Tuhan kita sudah akan memasuki umur 25. Ya, usia perak ya. Usia perak. Ya, ini harapan saya seperti tadi saya sampaikan juga, tahun ini kita ada membuka fasilitas manufacturing baru ya di KIM 4, lahan lebih kurang 8.000 meter persegi ya, fasilitas manufaktur baru. Jadi kita tadi saya sampaikan, pertama kita mulai dari era general supplier, kemudian era keagenan, ada produk yang label sendiri dan juga manufacturing sendiri. Jadi dan juga tadi Pak Johnson ada jelaskan juga mengenai target segmen kita ya. Kita terutama di sawit itu ada industri hulu dan industri hilir. Hulu itu yang TBS menjadi CPO. Mesin-mesin yang digunakan di situ rata-ratanya itu masih berteknologi sedang lah, bukan terlalu tinggi, dan arti itu masih bisa dimanufacturing oleh negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia. Maksudnya tidak perlu sampai seperti negara Eropa gitu ya. Ya, sementara di industri hilir, downstream itu masih membutuhkan yang lebih teknologi tinggi, membutuhkan seperti teknologi Amerika dan Eropa. Jadi target 5 tahun ke depan ini sebenarnya kita adalah menggalakkan produk-produk yang di manufacture sendiri, terutama untuk pabrik kelapa sawit ya, terutama industri hulu. Ya, termasuk pompa kita akan produksi sendiri, termasuk juga mesin screw press kita memang udah produksi sekian tahun, kita akan lebih gencarkan lagi mesin anti bunch press ya, sehingga ya sesuai dengan yang belakangan ini banyak digencarkan oleh pemerintahan kita ya, termasuk Pak Jokowi ya, sampai beliau menggalakkan produk, kita cinta produk tanah air ya, bila perlu benci produk impor ya. Tentunya ya kita juga sebagai bagian dari perusahaan Indonesia, kita juga mendukung ya visi presiden. Ya, jadi apa yang teknologinya kita bisa kerjakan sini, kita juga akan produksi sendiri di lokal ini. Oke. Sehingga malah target kita, ya kalau saya boleh, tadi kembali saya katakan ini kan impian ya. Impian ya. Ya, jadi kalau boleh kita contohkan misalnya impian seorang Bill Gates ya, mungkin 20 tahun, 25 tahun, ketika itu komputer masih memakai sistem operasi DOS. Ya, dari beliau sudah masuk ke Windows. Target beliau ya dalam sekian tahun saya udah lupa juga, tapi ada target beliau dalam sekian tahun semua komputer tuh pakai Windows. Ya. Jadi kalau bisa target kita tahun 2025 di semua PKS wajib ada produk Victorindo. Luar biasa. Semoga impian ini terjadi. Ya. Oke, kira seperti itu. Oke. Luar biasa ya. Jadi saya melihat bahwa di sini ada visi yang sangat jauh ke depan dari seorang pemimpin ya, Pak Kunevi, dari masa general supplier, kemudian OEM, kemudian produksi sendiri, dan akan fokus kepada produksi dalam negeri ya, produksi anak bangsa sendiri yang mampu menciptakan produk-produk yang berkualitas untuk supply ke seluruh industri sawit di seluruh Indonesia. Ini adalah misi yang besar. Mari sama-sama kita doakan dan dukung bersama supaya Victorindo Pratama Mandiri dan grup ini semakin maju dan berkembang. Nah, Pak Kunevi, tidak terasa pembicaraan kita sudah cukup panjang lebar dan sudah mendekati akhir sesi. Ada dua, Pak. Yang pertama, berikan sedikit ya, sepatah dua kata atau mungkin sebuah motivasi kepada sahabat Tribuners yang ingin membangun perusahaan, membentuk perusahaan sukses sampai bisa 20 tahun ke atas ya, tips singkat. Dan kemudian yang pertanyaan kedua adalah apa yang ingin Pak Kunevi sampaikan kepada seluruh stakeholder atau supplier dan partner dari Victorindo Pratama Mandiri. Silakan Pak. Oke. Jadi tadi pertanyaannya tips yang ya, kira-kira tips ya, untuk Tribuners yang ingin membangun perusahaan ya, supaya bisa sehebat PT Victorindo Pratama Mandiri. Sukses adalah harapan kita semua. Silakan Pak. Oke. Jadi pada para sahabat Tribuners, jadi sebenarnya kalau dari pengalaman saya pribadi sebenarnya tidak ada yang sesuatu yang mustahil ya, kalau memang kita memiliki niat yang baik dan niat yang kuat gitu ya. Jadi tentunya semuanya itu harus dimulai dari kecil dan mempunyai satu visi ke depan juga ya, apa yang kita targetkan, yang kita kerjakan.
Dan juga kita juga harus mempunyai, kalau memang untuk berusaha, misalnya bisnis sendiri, ya kita harus mampu mempunyai satu kunci mental ya, mental siap jatuh, kayak Oke. gitu. Ya, tanpa mempunyai mental itu, ya kita tentunya agak kesulitan jika memenuhi tantangan-tantangan seperti itu. Seperti saya sampaikan tadi, ya langit tidak selalu biru, jalan juga tidak selalu rata. Dalam hal setiap memiliki tantangan, yang penting kita harus selalu memiliki respon yang reaktif ya. Bagaimana kita bisa menghadapi tantangan ini, jangan menyerah kepada keadaan, dan juga tetap istilahnya persistence ya. Maju terus ya. Maju terus. Saat sekarang ini tentunya kondisi bisnis sudah sangat berbeda dengan 20 tahun ketika kita mulai ya. Saat itu era internet masih sangat berbeda. Sekarang ini organisasi sudah sangat gencar. Tapi dengan adanya faktor digitalisme seperti itu juga membantu. Seperti kita tahu juga banyak bisnis-bisnis rumahan yang bisa maju tanpa harus ada memiliki tempat usaha yang strategis. Yang mungkin dulu, kita harus memiliki ruko yang besar di simpang jalan, ya untuk bisa berbisnis. Sekarang dari rumahan sudah bisa, banyak yang sudah sukses juga. Jadi tentunya kita berharap ini bisa memberikan masukan atau menjadi inspirasi bagi sahabat Tribuners. Oke. Untuk partner, supplier, customer yang selama ini bekerja sama dengan perusahaan, ada yang ingin disampaikan, Pak? Oke. Jadi kepada seluruh partner dan juga pelanggan kita yang kebetulan ada apa? Jadi sesuai dengan visi Victorindo, kita berupaya menjadi perusahaan terbaik yang memberikan solusi ya kepada pelanggan. Jadi kita coba tidak hanya menjual produk, kita menjual produk plus solusi after sales ya, sehingga kita berharap menjadi pilihan utama bagi semua pelanggan kita. Tentunya dengan pengalaman kita yang sudah 20 tahun dan juga dengan dukungan prinsipal yang multinasional ya, dari tadi kita sebutkan dari Amerika Serikat, Eropa dan juga beberapa negara macan Asia ya, Cina, India, Jepang dan Korea kita juga ada. Dan tentunya juga dengan SDM lokal ya, kita berkolaborasi bisa menghasilkan produk-produk yang bisa mengisi sesuai dengan kebutuhan customer kita. Dan dengan pengalaman kita dan dengan sesuai dengan tagline kita ya, providing global capabilities with local solution. Jadi dengan ditambah pengalaman kita 20 tahun, kita yakin dan percaya kita bisa menjadi mitra yang terpercaya yang bisa menyelesaikan solusi bagi industri Anda semua. Ya, itu aja. Terima kasih. Baik, luar biasa. Sangat menarik sekali pembicaraan di pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya ke Pak Kunaifi dan Pak Johnson atas kesediaan waktunya untuk hadir di studio Tribun Medan yang kita banggakan di Sumatera Utara ini untuk sharing bagaimana Victorindo bisa maju dan berkembang selama 20 tahun, tentunya tidak terlepas dari pelayanan yang luar biasa secara konsisten dan terus-menerus. Terima kasih. Dan untuk sahabat Tribuners yang saya hormati, saya muliakan, semoga talkshow pagi hari ini bermanfaat kepada sahabat Tribuners semuanya, dan sampai jumpa di episode Bedah Bisnis berikutnya yang selalu menarik untuk Anda semuanya, tentunya bersama Tribun Medan yang kita banggakan. Terima kasih.